Oke, halo sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman-teman bonsai, untuk kali ini saya akan memberi tip, berbagi langkah-langkah apa saja yang diperlu persiapkan untuk membuat bahan bonsai ya, untuk ekspos akar. Yang kemarin sudah saya di video-video saya sebelumnya sudah saya berbagi ya untuk teman-teman, untuk media tanam, cara penempatan pupuk, media tanam, dan pecahan batu genteng atau batu kerikil, penataannya, tahap-tahapannya bagaimana saja untuk ground expose akar, pembuatan bahan bonsai expose akar sudah saya share ya untuk teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya, kalau teman-teman belum menyimak, mungkin bisa dilihat ya di bawah deskripsi saya, nanti linknya saya lampirkan di bawah, dan tahap-tahapannya seperti apa. Oke, setelah semuanya dipersiapkan, mungkin untuk teman-teman ada satu hal yang belum teman-teman ketahui ya. Untuk tahap berikutnya setelah pembikinan kolong ground untuk dinding ground untuk expose akar, tahap pertamanya sudah dipersiapkan. Kemudian kita perlu kita ketahui untuk pembuatan dinding tahap kedua, pemindahan dari persiapan yang pertama. Nanti kita simak bersama ya cara pembuatan dinding ground yang tahap kedua, karena untuk expose akar ada beberapa tahap ya, agar kita cepat untuk membuat bahan bonsainya. Seperti apa? Simak langsung ya untuk penjelasan dari saya. Mungkin ini sudah saya bikin ya, tinggal nanti sedikit ukurannya berapa nanti tergantung bahan bonsai yang mau kita bikin itu dengan sebesar apa. Oke, kita langsung saja langsung menuju persiapan dinding ground yang kedua ya. Teman-teman, ini sedikit ya saya ambil untuk video ini. Kemarin sudah saya berbagi juga untuk teman-teman penempatan pupuk, media tanam, sama pecahan genteng. Ini kecil ya, karena saya bikinnya mau bahan yang agak cepat ya. Kalau mungkin kolongnya ini besar, mungkin agak terlalu lama ya untuk membuat bahannya. Akan saya sampaikan sedikit yang kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Untuk penempatan media, ini pupuk full sekian, baru tidak apa-apa, fermentasi tidak apa-apa. Terus untuk pecahan genteng sekian, terus ini media tanam full. Nah, untuk penanaman ini saya lakukan ini setelah turun cangkok, saya tanam polybag. Setelah pengangkatan subur, saya pruning, baru saya pindahkan sini. Nah, untuk tahap berikutnya setelah ini nanti subur, nah sudah mulai ada pertumbuhan ya ini. Nah, mungkin ini saatnya untuk pemupukan ya. Kita pakai pupuk untuk biar mengangkatnya cepat ya. Kita pakainya NPK Mutiara saja yang cair, biar perkembangannya ini cepat. Karena dengan media sekecil ini saya pakainya cair. Biasanya kalau untuk ground besar saya pakainya tidak cair ya. Saya gali atau saya tusuk, kemudian saya bekas lubangnya saya dimasukin sama mutiara, baru disiram air yang banyak. Kalau ini nanti saya pakai NPK Mutiara yang saya cairkan di air, kemudian saya siram sini. Jadi biar perkembangannya cepat mengangkat ya. Nah, kapan waktunya kita pemindahan ke dinding ground berikutnya? Nah, setelah nanti biasa kita goyang begini. Nah, kita goyang begini ke kanan ke kiri, biasanya kalau akar udah turun sebesar sekian akarnya di bawah ya, kita goyang, berarti itu nanti siap untuk dipindahkan ke dinding ground berikutnya. Oke, yang saya mau bahas sekarang untuk teman-teman, saya mau sampaikan berbagi, kita harus persiapkan sejak dini ya. Jadi intinya pas ini sudah mulai jalan ataupun belum, pas ini baru nanam, kita harus persiapkan dinding-dinding seperti yang jauh di sana lah. Itu
jangan terlalu besar ya. Oke, kita coba mendekat ya untuk dinding groundnya seberapa dengan diameter lingkaran persiapan ground long sama tingginya sekian. Saya memakai kecil. Kenapa? Oke, kita langsung saja menuju dinding ground untuk persiapan tahap kedua, menaikkan bahan bonsai ground long ini ke dinding ground yang sudah kita persiapkan. Oke teman-teman, ini untuk dinding ground saya memakai untuk tinggi 30 ya. Saya pakai tinggi 30 dengan diameter ini 50, potongan karpetnya 50 kali 50, jadi kotak ya. Terus kita lipat untuk ketemunya sekian ya, ketemunya ini. Jadi ini sekitar 45 kurang lebih bulatannya. Nah, kenapa dibikin kecil? Nanti untuk ekspos akar kita kan tidak untuk membuat akar yang muter ya. Jadi untuk ekspos akar kita bikinnya ekstrim ya. Jadi tidak perlu untuk dinding ground ini besar. Nah, jadi nanti ini untuk penanaman berikutnya simak di video saya, nanti ada untuk teman-teman kapan waktunya pas naik nanti saya akan berbagi untuk teman-teman. Ini saya bikin kecil kenapa? Biar akar tidak menyebar terlalu melebar ke sana ya, sama ke sana. Nanti biar itu pas ya lingkarannya sekian. Nah, nanti akar kalau lingkaran sekian, akar menyebarnya nggak terlalu jauh. Toh nanti ini udah hampir berukuran sama pot yang nantinya kita mau naikkan bahan ekspos itu ke dalam pot. Jadi ini tidak terlalu besar banget, biar akarnya tidak menyebarnya terlalu jauh ya intinya. Jadi span. Nah, ini untuk pembuatan dinding ground ini media tanam, cara penempatan pupuk dan lain sebagainya sama seperti dinding ground yang besar-besar. Intinya prosesnya sama ya untuk cepat pembuatan bahan. Ini untuk media tanam sama seperti teknik-teknik sebelumnya di video saya sudah saya bikin ya, untuk cara membuat ground, penempatan pupuk dan lain sebagainya sama seperti yang kolong-kolong besar itu. Nanti saya share untuk teman-teman di bawah deskripsi saya ya. Ini sebelum kita pasang ini kita gali ya, kita gali 50 cm. 50 cm tidak apa-apa ya, soalnya ini kan medianya sedikit ya. Kalau dengan ukuran dinding sekian medianya sedikit, jadi kita gali dulu 50 cm, kemudian pupuk kandang full star puradam dulu apa regen paling bawah untuk mencegah naik cacing ataupun uret naik ke atas. Dan untuk puradam atau regen masa produktifnya 6 bulan sekali ya. Setelah kita gali, kita kasih puradam atau regen, baru kita penuhi pupuk kandang. Pupuk kandang baru tidak apa-apa, fermentasi tidak apa-apa. Saya sarankan untuk pupuk kandang sebenarnya baru saja. Nah, setelah itu baru kita pasang dinding ini, baru media tanam. Untuk media tanam ini saya pakainya cuman sekam sama pasir ladu kali, tidak pakai pupuk kandang. Nah, sambil kita menunggu untuk ini paling bawah tadi fermentasi, pas persiapan itu pas siap pindah ke lahan sini, jadi fermentasi di bawahnya kita pas ya. Toh kalaupun seandainya di ground sana udah siap untuk dipindahkan ke atas sini, ini kita mendadak juga enggak apa-apa ya, soalnya itu biarpun kita angkat akar baru tidak mungkin menyentuh ke pupuk yang paling bawah ya, jadi aman. Jadi untuk perangsang akar cari makanan untuk tanaman kita yang taruh di sini cuman penguapan pupuk dari bawah. Nah, dalam jangka 5-6 bulan akar itu turun ke bawah, berarti fermentasi di bawah pas jadi ya. Jadi untuk intinya untuk mengangkat biar
bahan bonsai kita itu cepat besar dan tumbuh subur dengan pengangkatan tahap kedua ke dinding kolong ground ini. Oke, seperti apa ada contoh nanti yang belum saya bongkar, yang sudah bahan begitu sudah saya naikkan ke dinding ground tahap kedua. Kita lihat ya coba seperti apa. Ya teman-teman, seperti ini ya pada contoh. Ini kecil sama tadi, tapi saya sederhana pakai bekas talang. Ini seng ya, bicara teman-teman kalau di Jawa ini 50 lah. Ini yang tadi yang sudah saya jelaskan di depan tadi, tapi ini sudah saya bongkar, tidak saya kasih liuan. Ini sebagai contoh untuk teman-teman. Jadi dia akar nggak menyebarnya nggak terlalu jauh ya, sebatas ini terus dia turun. Jadi untuk pendangkelan enak ya, kita sisir nanti pas kita masukkan pot kecil yang ukuran 30, dia pas ya, tidak terlalu banyak menyebar. Dan untuk ekspos akar enggak mungkin untuk cangkok akar ya, untuk kalau naik ke pot enggak mungkin kita untuk cangkok akar karena akarnya ekstrim, lain dengan formal. Kalau formal mungkin kakinya jelas ya, kanan menyebarnya kanan kiri belakang depan belakang, kita cangkok akar enak. Kalau yang ini enggak mungkin untuk cangkok akar untuk penaikan ke pot. Nah ini sebagai contoh, ini sama tingginya malah 30 enggak ada. Sebenarnya ini untuk seperti ini pembelajaran saya sendiri kurang tepat. Untuk yang tepatnya seperti yang di samping ini ya. Nah kita lihat yang di samping ini sebenarnya kayak gini ya. Jadi ini nanti media tanam, terus ini ada ring lagi lah. Pas naik pot sebenarnya sekian ya. Untuk penaikan pot kita potong sekian nanti ya, potong sekian pas ini ya, nggak terlalu besar. Nah monggo untuk teman-teman mungkin ini yang lebih tepatnya ya untuk tahapan-tahapan penaikan ke ground, dinding ground berikutnya. Seperti ini sub 3 ya. Jadi sub pertama buat bahan, buat ukurannya sekian, nanti pas jadinya, tapi kita juga belum tahu, tergantung nanti bahannya seperti apa kalau kita bongkar. Terus ini diterap lagi, yang di bawah kita terap lagi. Jadi untuk penaikan pot dengan ukuran kolong yang sekian. Oke, kita lihat ya seperti apa yang contoh seperti ini. Contoh seperti ini, terus naik potnya sebenarnya seberapa. Jadi intinya untuk dinding ground tahap kedua kita bikinnya jangan terlalu besar, kecil tidak apa-apa, yang penting agak tinggi dan media seperti di depan tadi. Dan kita lihat yang naik pot dengan teknik-teknik yang tepat untuk ground long, tahapan-tahapan dari pertama nyampe kedua dan endingnya. Dan untuk kategori bonsai tentunya perlu proses ya, kita bikin bahan harus bersabar dan tidak bisa instan ya. Kita lihat yang udah di pot seperti apa. Jadi enak untuk pemindahannya, kita nggak perlu cangkok akar, kita langsung bongkar ini, langsung kita potong bawah, kita press sekalian, baru kita untuk siap. Ini yang pot sudah naik pot ya. Nah, jadi intinya untuk pembuatan dinding ground untuk pembesaran penyuburannya yang tahap kedua, dengan penaikan pot kita tidak terlalu melebar ya untuk akar keluarnya ke samping. Jadi makanya tadi saya bikin untuk tahap kedua penaikan ke dinding ground itu saya bikin karpet 50-50. Jadi hampir tidak perlu memakan banyak tempat ya untuk bahan bonsai ekspos akar. Ini saya ambil contoh satu yang sudah saya naikkan ke pot. Dan untuk ekspos akar tentunya kategorinya untuk ekspresi ya, kita berekspresi menurut karakter bentuk ekspos root liuan akar yang super ekstrim. Kita berekspresi, berimajinasi untuk membuat pohon nanti di atasnya mengikuti karakter gerak dasar pada akar di bawah. Jadi untuk akar dijadikan batang, jadi untuk atas nanti mengikuti gerak dasar di bawah. Nah teman-teman, itu tadi sedikit tahap kedua pembikinan
dinding untuk bahan bonsai ekspos akar. Ini saya ambil contoh untuk waru ya. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari kami di channel Bonsai Gembong. Saya berbagi untuk teman-teman, kita tetap sama-sama belajar karena saya juga pemula, baru belajar bikin bawah pondasi dulu lah, nanti untuk atas kita seiring berjalannya waktu nanti saya sendiri belajar dari teman-teman yang sudah senior, dan saya akan terus berbagi ya untuk teman-teman. Oke teman-teman, saya dari kami di channel Bonsai Gembong, kiranya cukup sekian dulu. Dan hari ini hari kemenangan ya untuk di bulan Ramadan, sebelum dan sesudahnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang selalu menyimak di video channel saya di channel Bonsai Gembong. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dari kami cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.